Hai, selamat sore. Masih bersama dengan saya Jero Jero dan sore ini saya ingin menunjukkan pada kalian sebuah tumbukan yang di bawahnya ada kerang yang usianya sangat, saya berani jamin sangat tua, dan dia tidak hanya sebuah saja, tidak seekor saja, tetapi dia ini merupakan berulang. Ini gambaran bahwa inilah yang ada di bawah laut kita yang terlindungi tapi juga memiliki makna. Ingat, konsep kerang dan mutiara hasilnya dipakai oleh mereka yang memakai sistem kitab. Seperti kerang, ada pembuka, ada penutup, propaganda kita sebut, kemudian ada isinya. Tetapi inilah juga yang saya takutkan sebagai gambaran kita terus menggunakan sistem itu, kebatuan dan kering, kemudian keterlepasan, ya seperti ini. Saya berharap kalian menyadarinya dan saya berharap juga ada perbaikan, karena saya mau berkata keterlepasan atas ini adalah terkait dengan spiritual. Oke, saya tadi bicara dengan seorang mangku dan kami sharing, saya jelaskan karena kita terpaku pada pola kitab, pola kekerangan yang dibikin sistem konspirasi. Lucu, kita bahas pola kitab maka kita mendapati tubuh, jiwa, dan roh. Roh adalah spiritual. Karena saya sudah merasa out of the box, maka saya tutup tentang spiritual dan saya jelaskan seperti ini. Dosa dan tidak dosa adalah dipandu oleh spiritual. Sekali lagi, dosa dan tidak dosa adalah dipandu oleh spiritual. Apapun spiritual Anda, apapun kepercayaan Anda, apapun agama Anda, panduannya adalah buku, dan itu adalah sistem kekerangan yang dipakai konspirasi dan propaganda, yang isinya dosa tidak dosa, salah tidak salah, kemudian pengaturan bla 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 bla. Dan akhirnya kalian hanya terpaku di sana dan blam, keterlepasan tentang atas terjadi, dan akhirnya menjadi sebuah dilema. Dan saya kembali mengatakan bahwa kalau saya berjalan dengan sumbernya yang menyediakan semua solusi dari masalah konspirasi dan propaganda sampai pada anak-anak, ya tentunya kalian yang berjalan di dalam konspirasinya tahu masalah itu. Tapi lepas dari itu, dan saya katakan hanya ada sebuah sistem perbaikan, yaitu tentang salah dan berubah untuk memperbaiki kesalahan, bukan tidak salah. Kenapa? Karena itu juga sudah melibat salah tak salah, itu seperti propaganda juga dari sebuah kalimat. Oke, saya mau jelasin, dan saya jelaskan juga kepada mangku itu, Bapak salah satu tokoh agama di Bali, dan saya jelaskan kenapa. Karena top of the top dari mereka yang memakai kitab dan buku panduan apa saja itu ada letter T. Apa? Tower. Bukan Babelonia, tetapi Babel. Tentang Kain dan Habel. Kemudian dikisahkan Kain membunuh, Habel terbunuh. Tetapi sistem Babelnya bukan Babelonia. Sekali lagi, Babelonia adalah pencurian copy paste sistem Babel yang tidak berdiri. Hanya berdiri fondasinya saja, kita sebut fondasi offering. Oke, saudara, saya salah sedikit, ini batuan tanah jarang, tapi belum mengalami kemasakan, jadi saya kembalikan lagi. Jadi saya kembali, Habel memiliki top tentang tower dan Babel, bukan Babelonia. Nah, setelah itu kisah terjadi, dan itu gambaran tentang apa? Tentang Israel dan Palestina juga. Kenapa? Karena dari sanalah sistem ketuhanan itu ada. Dan kehantuannya diserahkan pada Kain. Itu sebabnya panduan saya adalah sistem peradaban manusia dan perkembangannya yang ada di Mesir. Dan itu adalah anime dan dinamika. Apa itu? Batu, piramid, gambaran-gambaran, tidak sekedar kitab, tetapi ada ukiran-ukiran, ada lukisan-lukisan. Ya, tapi karena semua sudah terjadi dan kita hanya mengikuti, maka satu sisi kita tertinggal, yaitu sisi dinamika. Itu sebabnya saya tadi sampaikan kepada Bapak Mangku, Pak Mangku, saya senang dengan siapa saja yang mau belajar tentang dinamika, kita sharing. Kenapa? Tutup bukumu karena konspirasi, propaganda sistem kerang
masamu sudah berakhir. Kenapa? Bahkan Tuhan dalam kitabnya dia sudah menentukan masa akhir zamannya. Oke, jadi keluarlah jika memang mau membangun diri dalam dinamika dan memperoleh masa depan yang baru. Jika tidak, tetaplah di sana, lakukan perenungan dan ulanglah apa yang ada di kitabmu. Khususnya di bagian yang bermasalah. Kenapa? Karena satu kebohongan dilakukan bersama-sama. Sekali lagi berbanding lurus dengan kekerangan, berbanding terbalik juga. Berbanding lurus artinya sama sistemnya, tetapi apa yang menjadi kandungan dalamnya, peranakan dalamnya, perkembangan masa depannya berbeda. Itu sebabnya tetaplah. Oke, besok mungkin saya akan buat tentang tanah jarang, karena guru saya berkata selain mutiara dan sumber penghasil mutiaranya kita bahas, karena itu terkait. Kemudian ada juga tanah jarang. Kenapa tanah jarang? Karena dua-duanya terkait. Pesan guru saya, dan ketika saya dapati tanah jarang itu mengandung mineral, dan semua mineralnya itu dikenal dari zaman Yunani. Kita tahu zaman Yunani itu zaman tentang millstone, zaman tentang tepung, zaman tentang farmasi, zaman tentang penyakit itu masalah penyakit itu diselesaikan. Di situ ada perbaikan atas kesalahan. Di situ ada perubahan. Tapi juga ada arah yang menjatuhkan. Itu sebabnya kita terus belajar. Saudara yang tidak bisa terima ya tidak usah terima. Saya juga tidak mencari orang yang bisa menerima. Saya hanya membagikan saja seperti apa yang disampaikan dan diarahkan pada saya. Oke, saya suka alam ini. Saya cuma mau kasih tahu yang terakhir. Tuhan itu ada, dia tidak tidur. Karena sistem Tuhan di copy paste pada arah kepalsuan. Aslinya ada. Allah itu juga ada. Kalau kita bahas tentang Kain dan Habel, maka itu adalah persimpangan antara animisme dan dinamisme. Tapi satu hal, mereka dari satu kesatuan, sebuah keluarga. Kita sebut keluarga Adam dan Hawa. Tapi keluarga Adam dan Hawa mengalami pergeseran nilainya di kedua kitab. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Itu yang membuat kita bergeser dan kehilangan dinamika kita. Oke, sadari dan masih bersama dengan saya, Jero Wijero. Pelihat pola konspirasi dan masalah Anda. Thank you.